Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelas 7A dan kelas 7B, how are you today? Uh, I I think you're fine. Okay, I want to explain about pronouns, yaitu kata ganti, yaitu ada di buku paket kalian di halaman 184, yaitu di halaman 184. Oke. Next, what is the pronoun? Pronoun adalah salah satu bagian dari part of speech yang berfungsi untuk kata ganti orang atau benda atau nouns. Pronoun disebut kata ganti karena menggantikan penyebutan nouns kata benda secara berulang. Nah, di sini pronoun mencakup sebagai kata ganti untuk orang pertama, yaitu saya, kami, dan kita. Untuk kata ganti orang kedua, yaitu kamu dan kalian. Dan untuk kata ganti orang ketiga, yaitu dia dan mereka. Nah, di sini ada tabel tentang subjek, objek, possessive, dan relative pronoun. Nah, subjek itu termasuk apa? Subjek ketika subjeknya di depan atau di awal, seperti Ayu Dewi, atau itu I, you, we, they. Terus she, he, it. Nah, di sini objeknya ketika objek itu berada di belakang. Di sini objeknya I menjadi me, you tetap you, we menjadi us, they mereka tetap mereka them, she menjadi her, he menjadi him. Adjektifnya my, pronounnya menjadi mine, your, yours, our, dan yang lain sebagainya. Oke, next. Nah, di sini berikut adalah jenis-jenis pronoun yang perlu kita ketahui dalam bahasa Inggris. Number one, personal pronouns. Apa sih itu personal pronouns? Personal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang, hewan, dan benda secara spesifik. Berarti secara spesifik. Nah, di sini ada tabel tentang subjek dan contoh kalimatnya, dan objek dan sekaligus contoh kalimatnya. Di sini I am a teacher. Me, he loves me. Nah, di sini I am a teacher. Di sini saya adalah guru. Nah, objeknya me. Me di sini adalah contoh kalimatnya, he loves me. Dia menyayangi saya. Nah, sekarang you are a teacher. Nah, di sini you, I love you. Saya mencintai kamu. And then she is a nurse. Dia adalah perawat. Her di sini menjadi objek. Miss, kenapa di sini she, kenapa di sini her? Karena di sini she menjadi subjek dan di sini her menjadi objek. Subjek berada di awal kalimat dan objek berada di akhir kalimat. Nah, di sini they love her. Mereka menyayangi dia, perempuan. Nah, di sini it itu kata bendanya, nak. Kata bendanya langsung. Di sini it is a pen. Nah, it is a pen. Miss, kalau saya ganti it is a pencil, boleh. Nah, di sini objeknya tetap sama karena kita membuat kalimat kata benda. He buys it. Dia membeli pulpen atau dia membeli pensil. Oke, number two, objective pronouns. Objective pronoun adalah kata ganti yang berfungsi sebagai objek dalam sebuah kalimat. Nah, objek, tadi kita udah menjelaskan tentang personal pronoun, yaitu tentang subjek. Nah, sekarang kita menjelaskan berbicara tentang objek pronouns. Nah, di sini contohnya, number one, Dinda will join us in volleyball team. Yang artinya, Dinda akan bergabung bersama kami dalam tim voli. Nah, yang contoh yang kedua, I told them about the news. Yang artinya, aku sudah mengatakan berita tersebut kepada mereka.
Miss, kenapa ini digarisbawahi as dan ini digarisbawahi them? Karena as ini menjadi objek, as menjadi objek kata we. We adalah kami. Berarti Dinda will join us in volleyball team. Miss, kenapa tidak menjadi we? Karena ini menjadi objek ya. Udah bisa dipahami kan nak ya? Yang kedua, I told them about the news. Nah, di sini kalau subjeknya di sini menjadi they ya. Terus di sini subjeknya menjadi they. Terus objeknya menjadi them about the news. Nah, aku sudah mengatakan berita tersebut pada mereka. Oke, next. Number 3, possessive pronoun. What is the meaning of possessive pronoun? Yaitu kata ganti kepemilikan yang terletak setelah noun. What is the meaning noun? Noun yaitu kata benda. Di dalam kalimat pemakaiannya dapat dibagi menjadi possessive adjective dan possessive pronouns karena kata tersebut berfungsi sebagai adjective. What the meaning adjective? Adjective yaitu kata sifat. Nah, subjek di sini ada sebuah tabel. Nah, di sini subjeknya I, you, she, he, it, we, they. Nah, di sini possessive adjective-nya. Nah, Miss Siti ulangin. Possessive adjective itu adalah kata ganti kepemilikan yang terletak setelah noun. Berarti setelah ya, bukan sebelum noun atau kata benda. Nah, di sini contohnya I, possessive adjective-nya menjadi my. Nah, di sini contohnya this is my pen. My, berarti ini menanyakan kepunyaan atau kepemilikan ya. Oke. For example. Nah, contoh selanjutnya yaitu number 1, describe the letter by herself. Nah, di sini artinya dia menulis surat itu oleh dia sendiri. Nah, berarti menanyakan kepemilikan ya. Kata gantinya yaitu kepemilikan, yaitu tentang herself. Nah, Miss di sini kenapa pakai herself? Di sini dia menjadi objek ya. Awalnya dia di sini menjadi she, terus dia di sini menjadi objek herself. Nah, artinya dia menulis surat itu oleh dia sendiri. Oke, contoh yang kedua yaitu I wash my clothes by myself. Artinya apa, Miss? Aku mencuci bajuku oleh diriku sendiri. Oke, next. Next. Number 4, reflexive pronouns, yaitu kata ganti yang menyatakan tentang diri sendiri. Bentuk ini digunakan dalam dua cara, yaitu number 1, untuk menyatakan tentang diri sendiri. For example, I did my homework myself. Saya mengerjakan PR saya dengan saya sendiri. Nah, Miss Siti ulangin. For example atau contohnya, I did my homework myself, yaitu saya mengerjakan PR saya dengan sendiri. Nah, yang kedua, untuk menguatkan arti atau memberikan penekanan dari kalimat tersebut, yaitu contohnya adalah I myself found the place. Nah, di sini saya menemukan tempat itu sendiri. Nah, di sini personalnya dan reflexive pronounnya kalian bisa lihat sendiri dari tabel tersebut. Nah, di sini I menjadi myself karena di sini menanyakan tentang dirinya sendiri. Number 5, demonstrative pronouns, yaitu apalagi, Miss? Demonstrative pronouns yaitu tentang that, this, those. Nah, di sini adalah kata ganti yang menggunakan parameter number, yaitu jumlah, dan distance, yaitu jarak. Noun yang digantikan umumnya berupa benda, namun dapat pula berupa orang atau benda. Nah, di sini kalau di sini
penempatannya singular atau tunggal, di sini far. Far artinya distansinya, jaraknya jauh. Jauh berarti memakai kata ganti that. Kalau di sini tunggalnya dekat atau near, di sini memakai this. Artinya tetap sama ini. Ini kan, that sama this artinya tetap ini. Kalau di sini jamak, jamak berarti memakai those, ya kan? Nah, di sini Miss akan melihatkan contohnya, contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya di sini, number one, is this your key? Nah, di sini menanyakan tentang benda. Is this your key? Di mana kunci kamu? Nah, number two, this is my best friend. Dia adalah teman baikku. These are interesting. Nah, di sini menanyakan ketertarikan, berarti menanyakan tertarik kepada benda. Nah, selanjutnya kita akan number 6, interrogative pronoun. What is the meaning interrogative pronoun? Interrogative pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk mengutarakan sebuah pertanyaan. For example, who, what, which, whose, when, whom, why, how, dan yang lain-lain. Seperti di bahasa Indonesia, 5W dan 1H. Nah, di sini for example, number 1, what is your name? Number 2, what, why are you calling me? Number 1, udah tahu artinya semua kan? What is your name? Siapakah nama kamu? Number 2, why are you calling me? Mengapa kamu menelponku? Which one is your book? Ini menanyakan kepunyaan. Which one is your book? Nah, yang mana buku kamu? Number 6, number 7, relative pronouns. What is the meaning relative pronoun? Relative pronoun adalah kata ganti yang menempel pada nouns lain dan fungsinya sebagai penjelas noun tersebut. For example, who, whose, which, whose, that, dan lain-lain. Relative pronoun ini memiliki makna yang ya nak ya. Example, number A, the teacher who gives me a score is Mr. Joko. Guru yang memberikan nilai A adalah Pak Joko. Number B, the books that I buy is very interesting. Buku yang aku beli sangat menarik. Oke. Number 7, indefinite pronoun. Indefinite pronoun adalah kata ganti untuk orang, benda, atau hal yang bersifat umum atau tidak spesifik. Berarti lawannya dari personal pronoun. Nah, berarti tidak spesifik. Nah, contoh kalimatnya, I want something tasty for dinner tonight. Nah, berarti di sini artinya masih umum atau spesifik. Aku ingin sesuatu yang enak untuk makan malam. Sesuatu yang apa yang enak untuk dimakan, ya kan? Paham kan ya? Everything is going to be alright. Semuanya akan baik-baik saja. Baik-baik saja ini dalam hal apa, ya kan? Masih tidak spesifik. Nah, number 8. Nah, yang terakhir, the last pronouns, reciprocal pronouns. What the meaning reciprocal pronoun? Kata ganti yang digunakan ketika pada subjek yang melakukan hal yang sama satu sama lain. For example, they know each other very well. Yang artinya each other itu yang saling. Mereka saling kenal satu sama lain dengan baik. Oke? I think enough for explain about pronoun. Any question? Okay, thank you very much for kelas 7A dan kelas 7B. Kalau ada pertanyaan untuk Miss, boleh lewat Wapri, boleh lewat tanya-tanya sama Miss Siti tentang penjelasan tentang pronoun. Oke, thank you very much untuk
kelas 7A dan kelas 7B. Sekian dari penjelasan dari Miss Siti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.